Api penyucian itu ada, tapi bukan di akhirat. Karena kita orang Kristen, dan waktu kita baca Alkitab sungguhan, tidak ada api penyucian setelah kita mati. Yang ada adalah firman Tuhan berkata gini, di perjanjian lama aja sudah tahu bahwa bagi setiap manusia hidup sekali lalu penghakiman. Kita orang-orang Kristen, umat Kristiani tidak percaya bahwa nanti api penyucian itu setelah kita meninggal dunia. No. Api itu waktu kita masih hidup di bumi. Sebab Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Api penyucian itu ada, tapi di hidup ini. Saudara, gereja Protestan Pentakosta tidak percaya pada pengajaran purgatori atau api penyucian. Karena dalam pengajaran ini dikatakan walaupun kita sudah percaya Yesus, waktu kita mati kita nggak langsung masuk surga atau masuk neraka, kita semuanya akan masuk ke api penyucian. Tergantung daripada berapa banyak dosa kita. Makin banyak dosanya, maka akan dihukum lebih lama dalam api penyucian. Namun pada akhirnya semua orang akan pergi ke surga. Kelompok Protestan Pentakosta tidak percaya akan hal itu. Kita percaya Yesus yang menebus dosa kita. Sebab kalau Yesus sudah menebus dosa kita, tapi kita masih harus masuk ke api penyucian, apa maknanya bahwa Yesus adalah penebus dosa? Bukankah kita yang menyucikan dosa kita sendiri melalui hukuman yang kita harus tanggung? Ajaran Katolik begini, kalau orang meninggal ada 3 kemungkinan. Kalau waktu meninggal, dia dalam keadaan suci, dia dalam keadaan tidak punya dosa-dosa berat, dalam keadaan mau berdamai dengan Tuhan, menerima Tuhan, ketika dia mati, dia layak masuk surga. Langsung, karena dia suci, tidak ada. 1 masuk surga. Kemungkinan kedua, ketika dia mati, dia menerima Tuhan. Tetapi dia mempunyai dosa-dosa yang sudah diampuni, dosanya diampuni, tetapi jiwanya masih belum disempurnakan. Nah, untuk menyempurnakan jiwanya yang sudah diampuni dosanya, Gereja Katolik yakin ada masa sebelum masuk surga, masa disucikan oleh Tuhan yang namanya purgatorium. Nanti dasarnya saya berikan, tapi saya terangkan dulu kemungkinannya. Yang ketiga, ketika dia mati, dia menolak Tuhan. Sampai akhir hidup menolak Tuhan. Tidak mau bertobat, maka masuk neraka. 1 dari 3 ini. Sekarang yang Bapak sulit terima adalah mengapa sebelum masuk surga ada kesempatan untuk dimurnikan. Ya. Sebelum saya jawab, saya mau tanya kepada Bapak. Kalau ada seorang anak melakukan kejahatan, ya, sifatnya tuh jelek, pemarah, iri hati, jelek sifatnya ya. Suatu hari karena marah, dia membanting televisi gitu ya. Nah, dia bersalah atau enggak, Pak? Bersalah atau enggak? Bersalah. Terus dimarahi oleh orang tuanya, terus dia minta maaf. Ya kan? Minta maaf. Bapak atau ibu yang baik mau enggak memaafkan? Mau. Kesalahannya, dosanya, kurang ajarnya, dimaafkan enggak? Dimaafkan. Sifat jeleknya sembuh enggak? Belum tentu. Jadi orang tua yang baik ketika anaknya nakal, mengampuni, memaafkan anaknya, tapi mengatakan, oke, Papa maafkan. Tapi kamu 1 minggu tidak boleh ini sebagai hukuman. Mengapa dihukum padahal dimaafkan? Sekali lagi tanya, mengapa dihukum padahal sudah dimaafkan? Hukumannya itu untuk memperbaiki sifatnya yang jelek. Bedakan antara kesalahannya sudah dimaafkan dengan sifatnya yang jelek yang harus diperbaiki. Nah, dalam gereja Katolik, orang itu berdosa, itu kurang ajar sama Tuhan. Minta maaf kepada Tuhan, diampuni oleh Tuhan, dosanya, kesalahannya, kurang ajarnya diampuni. Tapi setelah diampuni, hatinya perlu diapakan? Diperbaiki. Tapi sekarang, seorang yang hidupnya jelek, berdosa terus, ketika mau mati bilang, panggil saya, panggilkan pastor, saya mau bertobat, panggilkan pastor. Pastor datang, dia mengaku dosa, saya berdosa, saya sudah meninggalkan keluarga, dan lain-lain, diampuni dosanya. Apakah jiwanya langsung suci lalu masuk surga? Waduh, kalau begitu kasihan suster-suster, pastor-pastor, hidup baik sama saja dengan orang yang ketika mati ya, diampuni dosanya sama-sama masuk surga. Enggak. Ketika dia mengaku dosa, dosanya diampuni, tetapi ketika dia mati, gereja yakin jiwanya belum bersih, belum baik. Maka sebelum masuk surga, Tuhan membersihkan jiwanya. Itulah masa yang namanya api penyucian. Apa itu seperti neraka, maka disebut api? Tidak.
Tidak sama dengan penderitaan orang yang ada di api neraka yang menyiksa. Api penyucian ini disebut api karena sifat api itu menyucikan. Dan orang yang di api penyucian menderitanya bukan karena disiksa. Orang yang di api penyucian menderitanya karena menyesal bahwa sudah berdosa, menyesal belum bisa ketemu Tuhan secara penuh karena masih disiapkan untuk bertemu Tuhan. Masa menunggunya inilah menderita sekali. Maka digambarkan seperti api. Shalom, saat ini saya akan bahas tentang video tadi, 3 hamba Tuhan itu, Pak Philip, Pak Robin Adi, dan juga Bapak Monsinyur Katolik ya. Kita akan bahas tentang api penyucian, apakah itu ada. Kita cek yuk di Lukas pasal 12 ayat 49 dan 50. Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Yesus harapkan api itu telah menyala. Yesus harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hati Yesus sebelum hari itu berlangsung. Jadi dengan kata lain, api penyucian itu pasti ada. Apakah di bumi dan di sorga? Ya, di bumi ada, di sorga ada. Kita masih ingat ya, John the Baptist atau Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kalian dengan air, tapi Yesus akan baptisan kalian dengan Roh Kudus dan api. Jadi api ini yang dimaksud adalah baptisan api. Jadi purgatorium pasti ada. Oke ya. Oke, kita lanjut ayat berikutnya. Markus pasal 10 ayat 38. Yesus berkata pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima? Jadi dengan kata lain Yesus bertanya, saya akan melalui berbagai macam penderitaan dan harus melalui cawan ini dan juga pasti melalui baptisan api. Apakah kamu mau dan akan melaluinya juga? Ya, mereka itu mau ya, kami dapat. Jadi ini adalah baptisan api adalah ketahuan baptisan penderitaan. Martir, saya lebih menganggap ini adalah baptisan martir. Jadi orang-orang martir pasti akan mendapatkan baptisan ini ya, karena sangat wajar kalau orang dibacok lalu mati, dan itu adalah kebanggaan terbesar bagi para murid-murid Yesus. Oke, kita sudah lihat ya dari pendeta Philip Mantova dan Robin Adi Abraham yang berkata bahwa api penyucian itu ada di bumi dengan bentuk baptisan api yang daripada Roh Kudus. Oke, kita akan bahas juga pastor Katolik ya. Kita cek di Ibrani 4 ayat 12 berkata, sebab firman Tuhan adalah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jadi holiness atau kekudusan itu bahasa Hebrew-nya adalah kados, artinya adalah terpisah atau memisahkan diri dari dunia. Tapi ada penjelasan lain yang lebih dalam. Holiness is the habit of being one mind with Christ, with God. Jadi penjelasannya adalah kita menjadi satu pikiran atau satu jiwa dengan Tuhan Yesus. Jadi pendidikan dunia ini kemungkinan tidak cukup ya. Pasti ada pendidikan yang lebih tinggi langsung dari Roh Kudus di surga, yang artinya adalah banyak daripada kita nantinya akan mengalami api penyucian di surga. Bahasa Inggrisnya mungkin orientation. Jadi orientation ini artinya adalah pendidikan yang harus banyak daripada kita ambil untuk menjadi satu jiwa dengan Tuhan Yesus ya. Saya percaya banyak sekali dari kita yang mungkin sebentar mengalami orientation, dan beberapa daripada kita mungkin cukup lama, dan itu berakibat lumayan mungkin atau boring atau jenuh. Tapi nggak masalah, itu adalah bagian dari kekudusan yang harus kita semua lalui ya. Ya, jadi saya beneran sepakat dengan Pak Philip Mantova dan juga dengan Pak Robin Adi Abraham yang berkata bahwa api penyucian itu terjadi di muka bumi ini. Ya, beneran saya sepakat. Tapi saya juga sepakat dengan Bapak Monsinyur Katolik yang berkata bahwa api penyucian itu terjadi pada saat manusia meninggal. Kenapa demikian? Karena saya percaya banget bahwa api penyucian itu nggak semua orang mengalami api penyucian, nggak semua orang itu mengalami baptisan api, nggak semua orang itu mengalami martir. Jelas ya dari saya. Oke, ada dua video yang sangat dahsyat. Yang satu tentang seed truth, seed supernatural, dan yang satu lagi dari dosen saya langsung, Rick Renner. Oke, sekian dari saya. Amen. Anne has a baby. 3 days later, she's in the hospital. Her husband calls me screaming and crying. Anne is gone. Anne is gone. The spirit of faith leaped upon me. And I told him, shut up, be quiet. Go back in there and do what I taught you to do. Because I teach them to walk by faith, declare the word, decree what they want to see. And he started decreeing life over her. But Sid, she had transitioned, gone into the heavens, and was in a classroom with Miles Monroe. That's the teacher. Yeah. So that tells you when you get to heaven, we're not just going to eat honey and drink milk, you know. We're going to be still learning and training. And she heard our voices, and Jesus told her to come back. She came back in her body. And now, you know, she's a mom and no residue. They said she'd be on medicine all her life. She doesn't take any medicine. The baby is fine. I was just amazed
This was such a real experience. But I didn't see my mother. I said, where is my mother? Because my mother had died several years earlier. And she said, your mother is in, what's that called? I never can remember that word. Introduction, when you start to college, what's that? Orientation. Orientation. She said, your mother is still in orientation. I said, orientation? She said, oh yeah. She said, when you come to heaven, you got to learn what you're doing. You got to learn where you are. So there is so much here. There's so much to learn when you come to heaven. Your mother's still in orientation. And I was just dumbfounded by that experience. Now, I'm not a person that tells those kinds of stories. You've never heard me tell one before. But the next morning when Denise woke up, I was laying there in the bed next to her and I said, Denise, I was in heaven last night. And I really believe I went to heaven. Whether I went there in the spirit, whether I went there physically, whether it was a dream, I don't know.